Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, mari kita kembali syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pembina Pak Haji Kohar, begitu juga pimpinan pesantren Al-Mukarram Ustadz Abdul Hadi, wakil pimpinan asatidah yang mengajar, Bapak RW yang hadir, RT, dan hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua di majelis ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, asatidah yang dimuliakan Allah, siang ini kembali kita syukur pada Allah dikumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam acara memperingati 3 tahun pesantren ini telah berdiri sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada terutama Bapak Pembina dan guru-guru dan kita yang ada di sini semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama, ilmu agama Al-Quran ini yang akan membuat mulianya seseorang dunia dan akhirat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat banyak orang, banyak kaum dengan Al-Quran ini. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah menghinakan banyak orang juga dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu pisau bermata dua, memuliakan bagi orang yang mau memuliakannya dan akan membuat hina orang-orang yang tidak mau memuliakan Al-Quran. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala beri hidayah banyak orang dengan Al-Quran ini, tapi ternyata bukan cuma banyak yang dapat hidayah. Yudillu bihi katsira, banyak juga yang tersesat karena tak mau menghargai. Tapi yang disesatkan oleh Allah, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, yang sesat itu adalah orang-orang fasik yang tidak ada iman kepada Allah. Maka untuk mengambil faedah besar dari Al-Quran, tidak ada langkah kecuali meluruskan iman pertama kali. Jadi iman itu ibarat nur, Bapak Ibu. Iman itu adalah nur, cahaya. Al-Quran itu juga cahaya. Maka untuk mendapatkan dua cahaya ini bisa berfaedah, maka mesti kedua-duanya itu berjumpa. Al-Quran itu ada nur hidayahnya. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan dalam bait syair, innal ilma ilman famatbu'un wa masmu'un fala yanfa'u masmu'un illam yaku matbu'un kama la tanfa'u syamsa wa daw'ul aini mamnu'. Jadi ilmu itu ada yang matbu', ada yang masmu'. Jadi usaha
perlu, tapi juga perlu hidayah dari Allah. Ini dua ini nggak bisa dipisah. Ilmu tuh mesti ada hidayah dan ada mesti usaha. Satu saja hilang, maka tak akan ada faedahnya. Kama la tanfa'u syams wa dhau'ul 'aini mamnu. Matahari itu tak akan ada faedahnya Bapak Ibu. Tidak ada faedahnya kalau mata orang itu buta. Seterang benderang ini siang, tapi kalau mata orangnya buta, tak akan ada gunanya. Seterang benderang itu cahaya Al-Quran, tapi kalau mata hatinya buta, tak akan ada faedah. Maka hidayah dari luar namanya Al-Quran, hidayah dari dalam, usaha mencari hidayah itu butuh ada usaha dari dua arah. Maka hidayah paling besar daripada Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terutama dengan usaha yang ada seperti kita membuat pesantren yang ada di saat sekarang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesantren-pesantren Al-Quran itu butuh diwujudkan sebanyak mungkin. Kadang di zaman ini ada orang berpikir pesantren sudah terlalu banyak. Tidak. Pesantren itu targetnya Bapak Ibu, sebagaimana setiap kelurahan itu ada sekolah, maka setiap kelurahan itu mesti ada pesantren. Bahkan setiap masjid-masjid itu mestinya ada pesantren di sana. Kalau kita kan baru tingkatannya TPA. Kalau di Pakistan waktu kami belajar di sana, seluruh masjid-masjid yang ada di Pakistan itu jadi pesantren. Mungkin memang tinggal belajar di sana, makan, minum seperti pesantrennya kita. Jadi mereka sudah sampai tingkatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu mewujudkan adanya pesantren-pesantren yang akan menyebarkan ilmu agama kepada umat Islam di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tempat-tempat yang seperti inilah yang akan melahirkan orang-orang hebat seperti zaman dulu. Kita kenal ada imam namanya Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang-orang yang masa kecil mereka saja sudah menjadi imam. Jadi ada orang zaman sekarang tak menghargai Imam Syafi'i, tak perlulah bermazhab dan lain sebagainya, karena memang mereka tak kenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu umur baru belasan tahun sudah bisa menjadi mufti pada waktu itu. Baru belasan tahun, umur baru 7 tahun sudah hafal Al-Quran, belasan tahun sudah bisa menjadi mufti. Ketika Imam Syafi'i berangkat ke Madinah, kemudian beliau jumpa dengan Imam Malik berguru, umur masih belasan. Datang jumpa dengan Imam Malik, beliau sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik. Dan pada waktu di dalam majelis, tiba-tiba datang satu orang. Datang di forum majelisnya Imam Malik, bertanya pada Imam Malik, "Tuan, saya punya satu kasus masalah. Saya menjual burung yang pandai berkicau. Waktu dijual normal sehat. Nah, ketika sudah pindah tangan dijual pada orang lain, tiba-tiba burungnya setelah dibawa pulang itu nggak bisa lagi berbunyi. Pembeli pun komplain, datang kepada saya. Kemudian dia katakan, kamu bohong, kamu nipu. Katanya ini burung selalu berkicau. Burung selalu berkicau. Setelah saya beli, saya bawa pulang, berkicaunya kadang-kadang. Kadang bunyi, kadang tidak. Nah ini bagaimana? Akhirnya, kata orang ini datang pada Imam Malik, saya pun katakan pada dia, saya bersumpah, kalau burung ini dia tidak berkicau, maka istri saya tertalak. Ini burung memang sering berkicau ini. Kalau enggak istri saya tertalak. Ini saking emosi mungkin, tapi kan emosi bermain, bercanda, talak tuh nggak bisa dipermainkan, jatuh deh. Maka ditanya, bagaimana fatwa Imam Malik? Saya tanya pada Anda, talak saya jatuh enggak? Ini burung rupanya tidak selalu berkicau, kadang-kadang aja. Kata Imam Malik, ya sudah, talak jatuh. Talaknya jatuh, kata Imam Malik. Akhirnya orang itu pun sedih pergi meninggalkan majelis. Ketika pergi meninggalkan majelis, keluar dari forum, pergi meninggalkan majelis, Imam Syafi'i keluar dari majelis, kemudian disusul itu orang. Sampai di luar majelis, kata Imam Syafi'i,
Kalau kamu mau tanya ke saya, jawabannya beda. Nah, orang tuh mengatakan, lah kok bisa? Iya, sebenarnya talak tadi nggak jatuh, kata Imam Syafi'i. Akhirnya orang tuh pun heran. Lah tadi Imam Malik nyampaikan, berarti kamu ini utusan atau bagaimana? Nah, akhirnya mendengarkan fatwa tidak jatuh talak, balik lagi orang tuh ke majelis. Setelah balik majelis tanya, Imam Malik, apakah Anda berubah pikiran? Tadi katanya talak jatuh, tahu-tahu kirim utusan, talak nggak jatuh. Yang betul yang mana? Kata Imam Malik, saya nggak pernah kirim utusan. Fatwa saya tadi nggak berubah. Maka orang tadi mengatakan, baru aja dikirim utusan. Mana orangnya? Dicari, ditengok kanan kiri, nampak anak muda umur belasan tahun. Ah, itu dia yang mengatakan tadi ini, talak nggak jatuh. Imam Malik menengok, oh rupanya Syafi'i. Berdiri Syafi'i, coba engkau terangkan. Anak muda masih kecil umur belasan tahun, 13-an tahun. Ditanya, Syafi'i, betul engkau tadi memberikan fatwa talak tidak jatuh? Kata Imam Syafi'i, betul. Apa dalilmu? Kata Imam Syafi'i, ketika satu orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar hadis dari Tuhan, dari kitab Muwatta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Imam Syafi'i menjawab dengan hadis riwayat Imam Malik. Apakah Imam Malik tidak tahu? Beliau yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kisah satu orang perempuan datang pada Nabi bernama Fatimah. Ya Rasulullah, saya dilamar dua orang laki-laki. Mana kira-kira yang saya pilih? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dua orang, satu namanya Abu Jaham, satu namanya Muawiyah. Kata Nabi, kalau Abu Jaham itu tongkat nggak pernah turun dari pundaknya, maknanya tukang pukul, sering mukul istri. Tapi kalau Muawiyah, fasa'lu, dia miskin. Nah, mana terserah. Kalau engkau siap miskin ya dengan Muawiyah, tapi dia soleh. Kalau mau dengan Abu Jaham ya dia suka mukul. Tapi bahasa Nabi, tidak pernah dia menurunkan tongkatnya dari pundak. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, saya mau tanya, tak pernah menurunkan tongkat dari pundak itu apa betul 24 jam nggak turun-turun tuh tongkat? Tidur juga bawa tongkat, apakah dia ke WC juga bawa tongkat, rotan dibawa kemana-mana? Enggak, pastilah ada masa-masa dia tinggalkan itu tongkat. Maknanya tak pernah turun, kebanyakan dalam hidup sering mukul, tapi bukan 24 jam. Jadi orang tadi yang mengatakan burung ini sering, bukan berarti 24 jam. Kalau sudah dianggap sering secara normal, berbunyi normal, ya sudah, nggak mesti 24 jam. Itu burung berkicau, matilah burungnya. Imam Malik mendengar ucapan Imam Syafi'i terdiam. Fatwa saya nggak berubah, kata Imam Malik, tapi siapa yang ingin ikut Syafi'i silahkan, dan sekarang Syafi'i silahkan engkau tinggalkan majelis, engkau sudah jadi imam. Umur belasan tahun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita membuat pesantren, tempat pendidikan agama, ingin memunculkan Imam Syafi'i yang baru. Jadi keilmuan agama ini yang membuat mulia. Jadi dari zaman dulu mulianya umat manusia ini ketika mengkaitkan dirinya dengan agama. Lah ini ciri khas ini yang sekarang hilang daripada umat. Sekarang kita bangganya dengan dunia. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, para sahabat mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma tolabna ala ghairihi adzalanallah. Kita ini kaum yang Allah muliakan karena Islam. Mulianya kita tuh Bapak Ibu memang dengan agama. Famahma tolabna ala ghairihi adzalanallah. Kalau kita sudah coba-coba cari kemuliaan selain agama, Allah hinakan kita. Apalagi kita orang Indonesia, mau cari kemuliaan pakai sepak bola, yang nggak bisa Bapak Ibu. Dari dulu memang inilah derajat kita. Coba orang Indonesia ini Bapak Ibu dalam kancah internasional itu menang kalau ingin juara satu cuma dengan agama. Indonesia itu bisa menangnya juara satu MTQ. Indonesia itu bisa menjadi imam Masjidil Haram, bisa sekarang saja yang tak ada, tapi dulu belum lama, 70, 80, 100 tahun yang lalu, imam-imam Masjidil Haram, ulama-ulama besar, mufti-muftinya orang Indonesia. Bahkan sekarang ini ulama-ulama kita di dunia, bukan ulama di Indonesia, sanad keilmuan di dunia itu tak bisa lepas dari satu orang ulama besar kita yang bernama Syekh Yasin Al-Fadani.
Orang Padang nggak bisa lepas belajar ke Mekah, jalurnya ke sana, pergi ke Yaman, rupanya murid Syekh Yasin, belajar ke Mesir, muridnya Syekh Yasin. Kami belajar di Pakistan. Ketika selesai dari Dauratul Hadis, ada satu orang ulama besar namanya Mufti Syir Muhammad. Ketika Mufti Syir Muhammad mengajar, menyampaikan ke kami riwayat kitab Sahih Bukhari termasuk kitab Muwatta Imam Malik, maka beliau katakan, saya sampaikan, saya berikan, saya izinkan, ijazahkan sanad saya kepada kalian. Tapi sebelum menyampaikan, beliau tanya, ada orang Indonesia? Kami ada 12 orang satu kelas, saya angkat tangan, 12 orang. Kemudian beliau tanya, ada orang Padang? Orang Pakistan bisa, ada orang Padang? Saya sendiri angkat tangan. Kata beliau, guru saya Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi Bapak Ibu, seluruh dunia itu belajar sanad tak bisa keluar dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi maknanya umat Islam, apalagi kita yang orang Indonesia, kita ini memang mulia kalau mau berpegang teguh dengan agama. Cuma sayangnya sekarang yakin dan paham ini yang hilang dari umat Islam. PD-nya kurang. Maka kita terutama wali santri, kita sendiri yang jadi santri harus bangga dengan apa yang kita punya. Al-Quran itu anugerah Allah. Agama ini anugerah Allah. Kalau sudah agama ini ada, itu macam tadi yang S3 yang Pak Haji bilang, S3 itu kalah dengan hafiz Quran. Jadi kalaupun ada, itu cuma sebagai tambahan. Itu hanya sebagai tambahan. Kalau sudah ilmunya Quran itu betul-betul didalami dari segi hafalan, didalami dari segi makna, itu karena saking tingginya gelar, zaman ini tak mampu lagi memberikan gelar pada mereka. Maka ini yang perlu kita yakini sebagai orang-orang yang Allah pilih menjadi ahli Al-Quran. Ini ilmu mahal. Maka tempat perjuangan seperti ini, dengan adanya perjuangan-perjuangan agama, pesantren, ribat-ribat, ini kita syukuri dan kita semua saling support satu sama lainnya. Karena agama ini kalau tidak ada ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas dasar iman dan takwa, maka tentu pertolongan Allah akan menjadi kurang. Seperti apapun Bapak Ibu, dengan ijtimaiyat, kebersamaan itu akan membuat pertolongan Allah itu datang. Yatullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu datang ketika jamaah, kita umat Islam itu bersatu. Bahkan amal ini, amal agama itu diterima kalau jamaah. Itu Nabi kalau sedang mengatur sof solat, sawu sufufakum, sof lurus dirapatkan, wala tashtalifu, jangan kalian berselisih, fatahtalifa qulubukum, kalau kalian berselisih nanti hati kalian akan dipecah belahkan oleh Allah. Jadi maknanya sholat itu kalau soft tidak lurus, umat Islam bisa berpecah belah. Sudah sholat padahal, sudah jamaah padahal, tapi soft nggak lurus, tidak rapat, umat Islam pecah belah. Gimana kira-kira kalau umat Islamnya nggak sholat dan tidak berjamaah? Jadi Bapak Ibu, jamaah istimaiyat, tolong menolong, ta'awun satu sama lain, ini yang akan memperkuat daripada agama kita. Makanya di dalam peringatan hari ini perlu kita syukuri lagi anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang paling penting, paling besar, terutama di hari ini adalah anugerah agama. Terutama anak-anak kita di sini belajar agama, dan kita-kita yang memasukkan anak-anak kita ke pesantren, berarti juga ibaratnya kita mendaftarkan diri kita masuk surga. Jadi Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa seorang hafiz Al-Quran nanti di akhirat Allah izinkan dia memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang sudah diputus masuk neraka. Yang sudah jadi ahli neraka itu 10 orang, Allah beri izin untuk hafiz Quran memberikan syafaat pada mereka. Jadi maknanya sebenarnya wali-wali murid, wali-wali santri, orang tua yang mendaftarkan anaknya jadi hafiz Quran, berarti kan mendaftarkan anaknya masuk surga, juga untuk menyelamatkan diri dia dan keluarganya masuk surga. Maka hakikatnya kalau mendaftarkan itu bukan sendiri. Kalau tadi ceritanya daftar gratis, mestinya daftar bayarnya 10. Tapi tadi ini kalau bicara uang langsung, ini ustadznya bicara uang. Enggak Bapak Ibu, ini bicara kita bagaimana belajar menghargai agama. Jadi agama itu perlu dihargai, supaya kita tahu bahwa agama ini mahal,
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadirin wal hadirat Bapak Ibu, sedikit beberapa patah kata yang bisa saya sampaikan di majelis ini. Semoga keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita dan terutama pada Bapak Pembina Pak Haji dipanjangkan umur, ustadz-ustadznya disehatkan, panjang umur juga, yang mengajar, wali santri, dan kita semoga yang hadir diberkahi rezeki juga bisa untuk berkorban untuk agama, entah korban diri ataupun korban harta. Apalagi kita sekarang juga termasuk masih dalam masa hari raya kurban. Ini masih hari tasyrik, hari terakhir. Ini mengingatkan agama kalau tak ada pengorbanan tak bisa. Siapapun yang berkorban untuk satu hal, satu perkara, Allah akan berikan kemanfaatan untuk dia dalam hal itu. Petani, orang yang berkorban untuk pertanian, Allah akan berikan pada dia manfaat-manfaat pertanian. Siapa yang korban untuk perdagangan, Allah juga akan tampakkan untuk dia manfaat-manfaat perdagangan. Siapa yang berkorban untuk agama, Allah akan pasti juga nampakkan pada dia manfaat-manfaat agama. Faman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Orang yang berkorban itu yang untung dirinya sendiri. Kalau kita korban itu yang untung bukan orang lain, apalagi Allah. Allah tak akan beruntung dengan pengorbanan kita. Kita amal agama, kita berkorban, kita buat apapun, keuntungan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka semakin banyak kita berkorban untuk agama, semakin besar juga kecintaan kita kepada agama. Semoga dengan pertemuan kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan cinta kita pada agama dan menambahkan kebanggaan kita kepada agama, sehingga kita lebih semangat dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.